Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan di sini saya ada mesin absensi dengan absensi yang digunakan menggunakan ESP32 yang sudah dirakit seperti ini di dalam box dengan memiliki beberapa fitur dan tentunya aplikasinya menggunakan web dengan localhost ya. Di sini juga ada tombol power, lalu soket 5V DC-nya, lalu ini untuk scan atau tap RFID-nya, ada LCD 16x2 I2C untuk displaynya, dan di sini juga ada buzzer, dan di sini ada lubang untuk upload ESP atau upload program ESP32-nya ya. Nah, jadi untuk cara kerjanya tinggal kita nyalakan untuk alatnya ya. Nah, di sini nanti ada muncul sistem absensi WiFi connected. Kalau WiFi connected tandanya WiFi-nya sudah berhasil terhubung. Dan di sini ada tombol untuk tambah data dan ada tombol untuk melakukan absen ya. Nah, terus ini ada tampilan dari webnya. Nah, kita jadi perlu login dulu untuk webnya. Dan di sini saya untuk localhost-nya menggunakan XAMPP ya. Jadi menggunakan localhost. Nah, ini untuk XAMPP-nya sudah aktif. Tinggal saya masukkan untuk username dan passwordnya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari webnya, dimana dari webnya ini ada dashboard, terus ada data siswa, dan ada data guru. Jadi kita bisa tambahkan untuk data siswa dan gurunya tergantung role-nya nanti. Lalu ada data kelasnya, jadi kita bisa tambahkan secara lewat sini untuk kelasnya, atau ini mau dihapus semua diganti kelas 10, 11, 12 juga bisa, nanti tinggal ini dihapus diganti kelasnya jadi 10, 11, 12. Lalu di sini ada rekap absensinya yang bisa diunduh juga dengan format .xls. Lalu ada untuk daftar pengajuan izin dan sakit jika misalkan siswanya ada yang izin atau sakit. Lalu ada setting waktu ya, waktu masuk untuk dan waktu pulang. Jadi waktu masuk dan waktu pulang ini digunakan untuk menentukan absennya ini masuk di kategori absen masuk atau absen pulang ya. Nah, jadi tentukannya lewat sini, dan jika misalkan alatnya error bisa kita tambahkan absensi secara manual lewat web ya. Nah, karena di sini akan tunjukkan demonya, jadi di sini akan saya setting dulu waktu masuknya sesuai dengan yang ini ya. Jadi misalkan waktu masuknya itu saya setting di jam 4 ya, di jam 4 PM. Lalu waktu pulangnya ini saya buat rentangnya agak jauh biar tidak rancu antara jarak waktu masuk dan waktu pulang. Kemudian disimpan. Nah, jadi ketentuan untuk dianggap jam masuk itu ketika misalkan 1 jam sebelum waktu masuk yang ditentukan ini, atau misalkan jam 3 sore itu dia melakukan absen, itu dia sudah bisa untuk melakukan waktu absen masuk. Kalau misalkan jam 2 itu belum bisa masuk ya. Terus kalau misalkan lebih dari jam 4 sore, nah itu sudah dianggap nanti ada keterangan terlambat ya. Kalau misalkan sebelum jam 4 akan tepat waktu, kalau lebih dari jam 4 dia akan dianggap terlambat. Kalau lebih dari 30 menit dia absen masuk, itu nanti dia dianggap tidak masuk ya, atau tidak bisa absen ya, karena sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Nah, jadi ini kan masih nanti akan muncul keterangan tepat waktu karena jamnya masih sesuai di jam kategori waktu masuk. Jadi ketika saya tempelkan kartu nanti dia akan muncul keterangan apa namanya, tepat waktu. Nah, sekarang kita tambahkan data terlebih dahulu, data baru. Nah, sebelum kita tambahkan data baru untuk siswanya, kita tekan mode tambah data, lalu tempelkan kartunya. Dan ada buzzer berbunyi setiap kita tempelkan kartunya. Nah, datanya nanti dia akan masuk di bagian mode tambah data baru. Kita pilih role-nya, kita pilih siswa, ya. Terus kita pilih tag yang sudah terbaca tadi, lalu kita pilih namanya. Lalu diisi untuk niche-nya, lalu pilih kelasnya, lalu pilih alamatnya, TTL-nya, jenis kelaminnya, lalu username-nya. Username-nya misalkan di sini Rizan.
Lalu passwordnya di sini saya isi 12345. Terus kemudian tinggal dipilih fotonya ya. Terus kita tinggal tekan tambah data. Nah, nanti data berhasil ditambahkan ya untuk data siswanya. Dan yang bisa absen ini hanya untuk siswa ya. Guru hanya bisa memberi izin dan men-setting absensinya ya. Nah, ini data siswanya dia sudah berhasil masuk. Sekarang kita bisa lakukan untuk fungsi absennya. Ya, nanti dia akan masuk di sini. Nah, karena ini masih di jam rentan waktu masuk, jadi nanti bisa absen ya. Tinggal di mode absen, tempelkan kartu. Nah, bisa dilihat absen masuk ya. Absennya berhasil. Kalau misalkan kita refresh, nah ini datanya masuk ya dengan keterangan tepat waktu, karena dia masih berada di jam rentang setting waktu yang sesuai. Nah, kalau misalkan untuk waktu pulangnya, nah ini kita atur dulu. Untuk waktu masuknya kita buat agak jauh jaraknya biar tidak rancu antara waktu masuk dan waktu pulang. Nah, jadi untuk waktu ini, waktu pulangnya itu bisa masuk dikategorikan waktu pulang kalau misalkan jamnya itu 1 jam setelah ini, setelah waktu yang ditentukan. Kalau lebih dari 1 jam dia nanti tidak bisa absen pulang. Jadi selama rentan 1 jam dari jam 3 ini dia bisa absen, misalkan jam 3 atau jam setengah 4 dia nanti bisa absen pulang ya. Tidak perlu tekan tombol lagi, tinggal tempelkan kartu lagi. Nah, nanti dia akan muncul absen pulang dan absennya berhasil di sini ya. Di bagian rekap absen sini ya. Nah, jadi masuk keluarnya nanti dia akan terekap ya. Terus kalau misalkan di hari itu sudah ada absen, kalau misalnya ditempelkan lagi dan nanti akan muncul notifikasi gagal sudah absen ya. Terus kalau misalkan kartunya belum terdaftar ya, atau belum didaftarkan, kalau misalnya dibuat absen nanti akan muncul tulisan gagal juga, belum terdaftar. Nah, jadi seperti itu. Ada indikator displaynya di sini ya. Jadi lengkap. Terus dari webnya ini pun juga bisa kita rekap untuk datanya. Tinggal kita pilih untuk tanggalnya, data yang mau direkap. Terus kemudian tinggal klik cari. Nah, nanti kalau misalkan sudah muncul datanya, tinggal kita unduh datanya. Nah, nanti kalau kita buka, nanti dia akan muncul data yang sudah melakukan absen ya. Nah, terus kalau misalkan alatnya atau wifi-nya mati atau ada lampu padam, kita menambahkan absensi bisa secara manual. Kita tinggal pilih nama siswanya yang belum absen, nanti list kelasnya otomatis terisi. Lalu kita pilih tanggalnya, di tanggal berapa dia belum absen atau tidak bisa absen. Lalu tinggal pilih modenya, di mode masuk atau pulang ya. Di sini mode masuk, misalkan waktunya 10.48, lalu pilih keterangannya, misalkan terlambat. Nah, simpan data. Nanti di bagian rekap absensinya dia masuk ya. Nah, tapi terlambat di jam yang sudah kita tentukan. Terus kalau nambahkan yang jam mode pulang, tinggal sama, pilih nama siswa, lalu ganti tanggalnya, tanggal berapa, terus pilih modenya, di mode apa, mode pulang, terus waktunya kita ganti. Misalkan waktunya di jam 4 PM. Tinggal simpan data. Nah, data absensinya berhasil ditambahkan, lalu masuk di bagian rekap absensinya ini. Nah, jadi seperti itu. Jika misalkan kalau misalkan ada keterangan waktu untuk atau ada masalah di bagian alat absensinya, jadi bisa tambahkan secara manual ya. Nah, saya akan jelaskan lebih detail untuk bagian webnya. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk lebih detail untuk masalah fitur dari webnya ya. Jadi di dashboard ini juga ada grafiknya. Nah, dari dashboard ini yang ditampilkan data grafik pada hari ini aja ya. Jadi pada hari ini yang melakukan absen masuk hanya 1 orang dan absen keluar 1 orang. Karena total siswanya 1, jadi yang siswanya yang hadir cuma 1. Kalau misalkan di sini total siswanya 2 dan yang absen hanya 1, maka di sini nanti akan muncul siswa tidak hadirnya 1 ya. Jadi bisa terlihat siswa hadir dan siswa tidak hadirnya.
Terus di sini juga ada data guru, di mana data guru ini fungsinya untuk menambahkan absensi secara manual, lalu memberi ACC untuk izin dari muridnya ya. Jadi nanti untuk siswa atau gurunya bisa melakukan login ke halaman webnya. Karena tadi kan saat pembuatan data baru ada fitur username dan passwordnya. Nah, dan untuk di sini juga ada data kelas. Data kelasnya misalkan mau diganti 10, 11, 12, tinggal lakukan fungsi edit ini, nanti dia akan melakukan update data, atau misalkan dihapus semua dulu, baru ditambahkan data terlebih dahulu. Kelas 10, 11, 12, nanti tinggal klik tambah data, dia akan otomatis terisi di sini. Nah, terus kemudian di sini untuk izin listnya nanti kalau misalkan ada yang mau izin, nanti masuknya di halaman sini ya. Tinggal kita mau ACC atau tolak. Ya. Terus sekarang dari data siswa dan guru ini, kita tambahkan data guru terlebih dahulu, kita pilih role, kita pilih guru, lalu kita isikan namanya, lalu pilih kelasnya. Jadi nanti kan kenapa gurunya ada kelasnya, jadi gurunya bisa men-setting absensi dan izinnya itu sesuai dengan kelasnya ya. Jadi kalau siswanya kelas 7, gurunya kelas 7, berarti data yang ditampilkan di gurunya ini semua siswa yang berada di kelas 7. Nah, jadi seperti itu. Ini tinggal diisi. Lalu tinggal diisi username dan passwordnya. Misalkan di sini saya isi guru, passwordnya 12345. Lalu isi fotonya. Terus tinggal tambahkan data. Nah, datanya berhasil ditambahkan. Nah, jadi siswa dan gurunya sudah berhasil ditambahkan ya di sini. Nah, terus misalkan di sini saya akan lihatkan untuk data tampilan dari jika misalkan siswanya yang login ya. Tadi kan siswanya namanya Rizan, passwordnya diisi, terus sign in. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada dashboard, lalu ini form untuk membuat surat izin atau surat sakit. Tinggal diisi keterangannya dia sakit atau izin, misalkan izin, tinggal diisi izinnya di tanggal berapa, misalkan tanggal 17, tinggal isi upload buktinya berupa PDF. Nah, ini saya isi, terus kemudian tinggal kirim ya. Data izin berhasil ditambahkan, nanti masuknya di list izin atau sakit ya. Nah, bisa dilihat statusnya menunggu, karena belum ada yang meng-ACC ya, untuk daftar pengajuan izin atau sakitnya. Nanti yang bisa meng-ACC guru atau admin. Nah, karena belum di ACC, di rekap absensinya pun juga belum masuk ya. Nanti bisa masuk di rekap absensi. Nah, untuk rekapnya pun juga bisa direkap untuk absensinya. Ada file unduhnya, tinggal dipilih tanggalnya terlebih dahulu. Lalu cari, terus kemudian unduh Excel ya. Nah, nanti datanya bisa terunduh. Ya, ini untuk fitur yang siswa ya. Nah, sekarang kita berikan status dari pengajuan izin sakitnya diterima oleh guru ya. Ini saya logout, kita masuk ke halaman guru. Jadi ada 3 role, admin, guru, dan siswa di sini nanti. Nah, ini untuk tampilan yang guru, nanti dia bisa menampilkan seluruh data siswa yang ada di kelas 7, lalu ini list izin tadi yang sudah dibuat tadi, kita tinggal bisa pilih diterima atau ditolak. Kalau kita lihat buktinya ini sudah sesuai dan benar, kita bisa terima ya. Nanti statusnya di sini berubah menjadi diterima, dan nanti dia akan masuk di rekap absensi ya. Nah, ini keterangannya izin pada tanggal 17 ya. Nah, ini pun juga kita bisa nambahkan absensi secara manual seperti yang saya tunjukkan tadi yang gurunya ya. Nah, jadi seperti itu untuk fitur dari webnya ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang berminat bisa langsung check out aja di Shopee, nanti linknya akan saya taruh di Shopee ya. Jadi link untuk alatnya sendiri, untuk link webnya nanti sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung check out saja nanti. Nah, jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye-bye.